Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film horor Korea yang berjudul Tarot. Namun kali ini saya akan menceritakannya per episode. Karena kalau terlalu panjang dan terkena dolar merah, itu akan sangat pusing rasanya. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Di episode keempat ini, akan menceritakan tentang seorang pria, sebut saja Muhlis, yang ingin menikahi pacarnya yang bernama Siti. Namun menurut peramal, Siti menganggap level Muhlis tidak setara. Dan jika ingin setara, Muhlis harus mengikuti saran peramal, dan peramal tersebutlah yang akan mengatur semuanya. Diketahui bahwa sebelumnya Siti adalah orang susah. Kemudian Muhlis membiayai kuliahnya, hingga Siti bisa bekerja dan mendapatkan segalanya. Dan inilah dia, Tarot. Suatu hari, Muhlis menghadiri pernikahan temannya. Di sana, temannya menanyakan, kapan Muhlis akan menikah? Muhlis menjawab, dia akan segera menikah, karena sebelum bekerja di perusahaan, Siti sangat menginginkannya. Lalu temannya menyarankan supaya Muhlis berkonsultasi kepada konsultan hubungan, yang dari sini kita sebut saja sebagai peramal. 언제 하게? 야, 날짜 잡기 전에 꼭 상담 같은 거라도 받아. Saat hendak pergi, Muhlis menemukan sebuah kartu nama peramal, yang akhirnya Muhlis mengambilnya dan membawanya. Di malam harinya, Muhlis mendatangi tempat peramal tersebut. Saat dia memperhatikan pajangan kartu tarot besar yang ada di sana, tanpa disadari si peramal sudah ada di belakangnya. 은둔자라는 그림이에요. Saat berkonsultasi, peramal menjelaskan kalau Muhlis dan Siti levelnya berbeda. Menurut peramal, Siti pasti merasa kalau level Muhlis berada di bawahnya. 금융공기업 신입사원. 여자친구분 나이랑 직업이면 결혼 시장에 했는데요. Muhlis yang mendengarkan hal tersebut marah, karena sebelum bekerja, Sitilah yang sangat ingin menikahinya. Dan saat hendak pergi, peramal mengatakan kalau dia akan membantunya dan membuat level mereka menjadi setara. 괜히 찾아왔네. 돌이킬 수 없어요. Keesokan harinya, Muhlis membicarakan pernikahan kepada Siti. Tapi di sana, Siti membahas temannya yang hidup mewah setelah menikah. Siti juga menambahkan kalau Siti menunggu Muhlis cukup mapan untuk dinikahinya. 아버지가 시골집 팔고 집 얻어줄 수도 있다니. 가끔 그런 얘기 들으면 부러워. Muhlis yang merasa perkataan peramal benar, lalu mendatanginya. Di sini peramal mengatakan akan mengatur semuanya. Peramal hanya memberikan sebuah flash disk dan meminta Muhlis untuk melakukan tugasnya. 잡고 결혼식장에 들어갈 수 있게 해드리겠다는 겁니다. 이거. Keesokan harinya saat berduaan, Muhlis menumpahkan air di baju Siti. Dan saat Siti pergi, Muhlis mulai melakukan tugasnya, mengambil HP Siti dan segera mencolokkan flash disknya. Saat Muhlis bekerja, peramal mengirimkan hasil sadapan HP Siti kepadanya. Muhlis sangat kesal karena di sana diperlihatkan Siti yang sedang mengobrol bersama temannya. Temannya mengatakan kalau Muhlis tidak setara dengan Siti dan menyarankan supaya Siti mencari pria yang lain saja. 그래서 오빠랑 소개팅 해줘? 얼굴 빠았는데 장래상. Lalu diperlihatkan Siti yang sedang di kantornya. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya, sebut saja Udin. Di sana Udin menawarkan minuman kesukaan Siti, yang anehnya mereka berdua memiliki hobi dan jenis minuman kesukaan yang sama. 자판기 앞에 갔다가 동전 없어서. 자주 먹는 건데. Saat hendak pulang, Udin menjelaskan kalau orang tuanya sedang di Amerika dan dia tinggal sendiri di Korea di sebuah apartemen mewah. Namun saat di pintu keluar, mereka bertemu Muhlis.
Di sana Siti mengaku kepada Udin kalau Mukhlis hanyalah temannya. 왜안 가져왔어? 차는? Mukhlis yang kesal mempertanyakan siapakah pria tersebut. Siti mengatakan kalau dia hanyalah teman kerjanya. Lalu keduanya pun berdebat, sampai akhirnya Mukhlis mengatakan kalau Siti adalah wanita yang tidak tahu diri. 소리 지르지 마! 요새 진짜 이상한 거 알아? Keesokan harinya Mukhlis meminta maaf dan mengajak Siti makan malam bersama. Namun di sini Siti menolaknya dan mengatakan ingin makan malam bersama teman-teman wanitanya. 저녁 때 맛있는 거 사줄게. 나 근데 오늘 연수원 사람들끼리 회식해. 근데 Di sore harinya, Mukhlis mendapati kalau Siti pergi bersama Udin. Mukhlis pun mengikutinya sampai ke hotel. Namun Mukhlis membiarkannya karena Mukhlis mengingat perkataan peramal. Kalau peramal punya metodenya sendiri dan akhirnya Mukhlis pun 나만 믿고 pergi. 따라오세요. 꼭 결혼식장에 들어갈 수 있게. Keesokan harinya, Siti menghubungi Mukhlis. Siti meminta maaf karena ketiduran di rumah temannya dan tidak sempat mengabari Mukhlis. Namun, Mukhlis hanya menjawab kalau dia sedang sibuk di kantornya. Dan di sini terlihat kalau Mukhlis mulai tidak peduli dengan Siti. 답장 없어서 걱정했잖아. 들어갈게. 회의 있어. Singkat cerita, Udin mengajak Siti untuk mendaki. Di sana Siti terlihat bahagia dan menyatakan perasaannya kepada Udin. Mendengarkan hal tersebut, Udin mengatakan kalau dia juga menyukainya dan mengajak Siti foto bersama. 그럼 저기 저 나무 나오게. 둘, 셋. Saat melihat hasil foto mereka, Siti terdorong ke bawah jurang. Udin sempat berusaha menyelamatkannya, tapi usaha tersebut hanya sia-sia. Udin berteriak histeris dengan keadaan tersebut. Namun setelahnya, tidak disangka Udin tiba-tiba tertawa bahagia. Dari sini kita pun mengetahui kalau semua kejadian sebelumnya adalah peramal yang mengaturnya. Tujuan peramal adalah menurunkan level Siti dan menurunkan kriteria pria yang diinginkan Siti untuk menjadi suaminya. 지금 강등돼서 Di sana diperlihatkan Siti yang sedang cedera dan mungkin tidak akan bisa berjalan selamanya. Siti menangis dan meminta maaf kepada Mukhlis dan mengatakan sangat menyesali dengan apa yang telah dilakukannya. 근데 절대 진지한 관계는 아니었고 그래 말 듣고 있어? Mukhlis yang mendengarkan hal tersebut hanya terdiam dan mengingatkan kalau Siti melakukan kesalahan besar karena dulu Siti adalah orang yang menderita. Sampai akhirnya Mukhlis membiayai semua kuliahnya dan Siti mendapatkan segalanya. Lalu setelahnya Mukhlis memeluk Siti yang tanpa disadari saat itu sebenarnya Mukhlis sedang tertawa. 진짜 고마워. Keesokan harinya, Mukhlis didatangi teman kerjanya yang bernama Tukiem. Tukiem memberikan selamat karena Mukhlis sudah mendapatkan promosi jabatannya. Di sana Tukiem menggoda Mukhlis. Bahkan saat meeting, Tukiem masih saja menggodanya. Bahkan saat istirahat, Tukiem menghampiri Mukhlis dan meremas-remas pantatnya. Di malam harinya, Siti menghubungi Mukhlis dan meminta Mukhlis untuk menemaninya. Karena Siti sedang kesepian dan sangat bersedih karena dipecat dari pekerjaannya. Namun tanpa sepengetahuan Siti, Mukhlis sedang berasilole dengan Tukiem sampai tidak peduli dan mengabaikan pesannya. Saat Siti keluar dari kamar mandi, dia menemukan kartu nama peramal di kasurnya. Kemudian Siti pun mendatanginya. Di sana peramal menjelaskan, jika Siti tidak bisa menaikkan levelnya, maka turunkanlah level orang yang disukainya. Mendengarkan hal tersebut, Siti menerimanya dan menyerahkan semua kepada peramal untuk mengatur dan menyamakan level mereka berdua. 그냥 저는 오빠가 어디 안 도망치고요. 지는 미씨 그래. 받아. Singkat cerita, diperlihatkan Mukhlis yang sedang berasilole dengan seorang wanita. Saat Mukhlis sedang menikmatinya, tanpa diduga wanita tersebut mengambil sebuah pulpen dan menusuk matanya.
Di akhir episode, diperlihatkan Mukhlis dan Siti yang hendak melangsungkan pernikahannya. Di sana diperlihatkan Siti yang memakai kursi roda dan Mukhlis yang memakai mata palsu di salah satu matanya. Hal ini menunjukkan bahwa peramal berhasil melakukan misinya, yaitu menyamakan level mereka berdua. Arti kartu tarot di episode ini adalah kebijaksanaan. Namun jika dibalik artinya adalah keserakahan. Dan film pun bersambung di episode selanjutnya.